Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ingin bahas soal ADT Oli, bagaimana yang bisa mengurangi pengurangan oli, penguapan oli. Jadi pengurangan oli itu ya macam-macam saya penyebabnya. Oli berkurang ketika di drain, bisa karena bocor, bisa karena olinya cepat menguap. Kalau memang olinya cepat menguap, ya solusinya ya ganti oli dengan base oil yang tidak mudah menguap. Karena kan ya nggak semua oli itu mudah menguap. Biasanya ironinya oli yang tidak mudah menguap itu ya malah cepat jadi hitam. Kita ya terpaksa harus explore, harus cari-cari oli mana yang nggak cepat hitam di mesin kita, tapi nggak mudah menguap juga. Penguapan ini bisa dikurangi dengan aditif. Kalau minyak goreng itu bukan mengurangi ya, tapi menggantikan. Karena minyak gorengnya tidak menguap ketika yang oli mesinnya menguap. Jadi biasanya kalau olinya habis, maka yang tersisa tinggal minyak goreng. Kalau misal olinya dicampuri minyak goreng. Jadi ya yang utama itu ya dari base oilnya dulu ya, harus yang tidak mudah menguap. Kalau sudah pakai bahan oli atau base oil atau oli yang tidak mudah menguap, selanjutnya tinggal dicari itu bocornya kenapa. Jadi kalau mudah menguap itu bocornya terjadi secara secara sesuai desain. Jadi kalau sesuai desain di bagian cylinder head itu biasanya ada saluran yang fungsinya adalah untuk mengalirkan tekanan berlebih pada ruang oli. Karena ya bagaimanapun juga ruang oli itu kalau di kendaraan 4 tak bersebelahan dengan ruang bakar. Ono ae bocoran dari kompresi. Gak cuma kena pot ya, tapi ruang oli juga kena tekanan. Nah, tekanan ini kalau dibiarkan terus-menerus ya nggak bagus ya. Makanya harus ada pelepasannya, harus ada salurannya. Dan ya mungkin karena hubungannya dengan tenaga, pelepasannya juga nggak dibuat gede ya, tapi ukurannya dibuat kecil untuk beberapa. Tapi ada juga sih bolongannya sing gede gitu ya, untuk pelepasan tekanan di kerangkis. Ada juga yang hanya kalau tekanannya positif tok ngalir gitu ya, makanya disebut positif kerangkis valve. Jadi kalau negatif ya gak dialirkan. Karena kalau dialirkan ya artinya dari udara luar masuk ke mesin kan. Nah, oleh karena itu ya di kendaraan-kendaraan baru namanya saluran dari head cylinder ini dilarikan ke ruang box filter. Setelahnya filter. Jadi setelahnya filter dikasih saluran itu. Mungkin ya tujuannya karena kalau tekanannya negatif di ruang olinya, udara yang masuk ke ruang oli itu adalah udara bersih. Kalau zaman dulu yang namanya tekanan berlebih itu dibuang ke udara luar. Jadi biasanya ada selang gitu dari head cylinder lari ke bawah mesin. Apa itu ya? Jadi kalau dilihat di motor karbu, di karbunya ada saluran ke bawah yang fungsinya kalau ada bensin berlebih. Terus kalau yang di head cylinder ada selang juga yang fungsinya adalah ya uap itu tadi. Boh ya, apa perlu dikasih filter atau enggak? Karena zaman dulu enggak Mungkin negatifnya nggak lama barangkali ya,
karena pipanya panjang, udara kotor dari luar nggak sempat masuk, sudah keburu dilepeh lagi dengan tekanan positifnya. Oli kalau mudah menguap, ya keluarnya lewat situ. Kalau zaman dulu sih karena olinya 20W50 nggak mudah menguap. Kalau sekarang kan 10W40, 10W30, ada yang mudah sekali menguap ya. Jangankan yang 10W30, yang 20W50 pun ada yang mudah menguap kan. Beberapa merek, biasanya merek murah. Nah, selain dari PCV ada juga yang dari valve, seal valve-nya ya entah robek, entah bolong atau apalah, jadi olinya rembes lewat situ. Juga bisa dari ruang oli di antara dinding silinder dan piston. Itu kan ada ring piston. Kalau ring pistonnya kena, maka oli yang disemprotkan di dinding silinder balik nomah nang ruang mesin. Tapi kalau nggak bagus kondisinya ring pistonnya, biasanya ngantong ya. Ngantong itu adalah istilah di mana dinding silinder itu kegerus oleh ring piston atau piston, sehingga jadi ada celah pada bagian gerakannya. Jadi sesuai dengan pergerakannya naik turunnya itu kan selalu miring toh, selalu ada gerakan selain dari maju mundur, ada goyang entah ke depan belakang atau atas bawah gitu ya. Kalau gampangannya di motor matic kan posisi silinder itu tidur. Nah, itu ausnya atas bawah. Pas bergerak maju atau mundur. Pas bergerak mundur geser bawah, pas bergerak maju geser atas. Kalau olinya nggak mumpuni seperti yang ya banyak terjadi sekarang ini, ya akhirnya ngantong aus atas bawah. Biasanya orang-orang yang pakai oli orisinil ya. Ingin lihat contoh di grupnya Honda PCX biasanya posting foto problem silinder ngantong, atau bisa dilihat di kupas motor.wordpress.com yang bahas soal Gustav Rudolph. Jadi Gustav Rudolph itu dulu pernah klaim mesin ya, karena sudah haus, sudah ngantong. Setelah 20.000 km ngantong lagi. Berarti ada yang salah kan. Mungkin ada yang ngomong mesinnya ya, mesin Honda sekarang kapuk, nggak awet. Tapi ya rasanya juga karena oli ya. Karena kan namanya oli itu fungsinya adalah mencegah keausan, salah satunya ya, mestinya fungsi utamanya. Kalau sampai terjadi aus, ya oli juga harus dicurigai. Orang pada berpikir, oh oli itu nggak berubah. Lah, perubahan oli itu ekstrim. Rekomendasinya juga rekomendasi bodoh ya, pakai harus oli encer. Yo, ya gak heran lah, 20.000 km sudah harus ganti blok silinder lagi ya. Tapi ya aus di dinding silinder itu juga salah satunya. Kalau dinding silinder ini agak sulit ya, karena ya nambah dinding silinder itu gak iso gak iso permanen biasa nih. Jadi mungkin ada yang ngomong, pakai Klinos bisa jadi ada lapisan putih. Pakai Eco Racing yang produk baru ya. Jadi bisa ada lapisan putih. Jadi bisa mengurangi asap gitu ya. Ya masalah itu adalah sementara ya.
Kalau sudah nggak pakai aditif lagi, balik asal. Dan itu nambah silindernya itu dengan lapisan putih yang ya belum tentu bagus ya, karena bisa sampai lapisan putih di piston, berarti yo bakal ada lapisan putih juga di tempat lain ya. Barangkali valve-nya bisa gektor, bisa kena masalah. Karena biasanya kalau penelitian untuk aditif itu, aditif bensin ya, jarang lihat jangka panjangnya gimana. Yang dilihat dyno, yang dilihat iritnya gitu. Kalau untuk irit baik Klinos maupun Eco Racing itu mungkin sangat kasus khusus ya. Jadi editor sendiri pakai Eco Racing, pakai Klinos sebagai aditif bensin, nggak menemukan pengiritan, malah justru pakai aditif minyak atsiri itu yang kayaknya bikin tangki karatan sampai harus ganti pompa sampai 3 kali atau 4 kali ya. Yes, balik lagi lah ya. Kalau untuk dinding silinder sama piston itu sulit ya, kecuali kalau problemnya karena misal ring pistonnya nggak mengembang. Nah kalau ring piston nggak mengembang ya obatnya ya minyak goreng, karena minyak goreng membuat ring piston itu jadi selalu basah ya, karena minyak goreng itu lebih sulit terbakar daripada oli mesin. Jadi kalau ada kerak oli mesin pada ring piston itu bisa dilumerkan oleh minyak goreng. Nah juga ada tambahan lain seperti misalnya minyak silikon. Minyak silikon itu kan kental. Nah kalau dia bercampur dengan oli, dia jadi semacam pencegah gitu. Tentu ini dengan asumsi kondisi dinding silinder nggak sampai parah ngantongnya ya. Kalau sudah parah ya nggak akan bisa menghilangkan, mungkin cuma hanya mengurangi saja. Minyak silikon sendiri kekentalannya ya mungkin kalau 1000 CPS itu berapa kali ya? Mungkin 5 kalinya oli mesin lah. Di suhu tinggi mungkin ya hampir sama juga, mungkin cuma 3 kali tapi ya tetap lebih tinggi. Nah ini membuat oli jadi pemisah, bisa membuat oli nggak mudah lari ke ruang bakar. Begitu juga di valve-nya, karena kental lebih sulit lewat. Jadi kalau sudah pakai minyak silikon rasio cukup banyak seperti pada Steliron atau Stelizing, mestinya oli itu tidak akan mudah berkurang lagi. Mungkin ada tetap berkurang tapi nggak sebanyak sebelumnya. Jadi kuncinya 2 sih ya. Minyak goreng untuk membuat ring piston itu nggak macet kalau misalnya sebelumnya macet. Terus minyak silikon untuk membuat ya olinya itu bisa lebih tetap berada di dalam mesin. Ada satu lagi ya, dari sisi aditif yang bawaannya Gasoli G1000 atau juga zinc ya. Tapi ini sayangnya di pengamatan motor editor sendiri yang ya penyakit pamer oli bisa dibilang minim. Jadi kesannya ya, kalau pakai oli dengan aditif zinc yang banyak itu kok yang namanya penguapan jadi berkurang juga. Ya mungkin karena ada efek membuat dinding silinder itu jadi makin rapat ya. Makin rapat walau cuma sementara. Ini terutama di oli Gasoli G1000, tapi ya rasanya sedikit banyak juga terjadi pada yang pakai aditif zinc.
Aditifnya zinc yang editor maksud adalah aditif zinc tambahan sendiri ya, zinc sulfat. Baik zinc sulfat yang dicampurkan dengan minyak silikon ataupun zinc sulfat yang dicampurkan ke oli samping, rasanya kok sama-sama membuat oli itu tidak mudah berkurang. Kalau yang Gasolige 1000 efeknya lebih besar lagi. Efeknya seperti kalau kompresinya itu jadi lebih padat. Jadi kalau pakai Gasolige 1000 kompresi mesin terasa lebih padat. Ini tentu kita ngomong pemakaian di motor 4 tak ya. Pemakaian Gasolige 1000 sebagai aditif oli mesin. Kalau untuk Gasolige 1000 sebagai oli samping ya beda lagi ceritanya. Rasanya itu aja ya. Jadi ada 2 ya 3 sih. Minyak gorengnya untuk mengurangi yang ring piston macet, minyak silikonnya jadi pengental, terus aditif zinc atau Gasolige 1000 untuk bikin piston jadi makin padat. Celah antara piston dan dinding silinder jadi makin minim, makin berkurang ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.